Pagi itu terasa sama seperti 1000 pagi sebelumnya. Anindita, atau Dita, begitu ia biasa disapa, bergerak nyaris tanpa suara di dapur mereka yang luas dan dingin. Ia menyeduh kopi hitam pekat untuk suaminya, Baskara, dan teh melati hangat untuk dirinya sendiri. Aroma kopi yang kuat berbaur dengan wangi melati yang lembut, menciptakan sebuah ironi yang tidak disadari oleh siapapun kecuali Dita sendiri. Mereka adalah dua aroma yang berbeda, dua dunia yang berbeda, yang entah bagaimana dipaksa untuk berbagi ruang yang sama setiap pagi. Baskara duduk di meja makan, punggungnya sedikit membungkuk menatap layar ponsel yang menyala terang. Jarinya bergerak lincah, mengetik sesuatu yang membuat sudut bibirnya sesekali terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak ditujukan untuk Dita. Dita meletakkan cangkir kopi di samping suaminya. "Kopinya, Mas," katanya pelan. Jawab Baskara tanpa mengalihkan pandangan. Ia bahkan tidak melirik cangkir itu. Perhatiannya sepenuhnya tersedot oleh dunia kecil di tangannya. Dita duduk di seberangnya, menggenggam cangkir tehnya yang hangat. Keheningan di antara mereka terasa berat, padat, seperti dinding tebal yang tak bisa ditembus. Dulu, pagi hari mereka dipenuhi obrolan ringan. Tentang rencana hari itu, tentang mimpi semalam, tentang hal-hal konyol yang mereka lihat di jalan. Kini, hanya ada suara denting sendok Dita yang mengaduk tehnya dan suara ketukan jari Baskara di layar ponsel. Rumah mereka sempurna. Perabot mahal tertata rapi. Lantai marmer selalu mengkilap. Dan tidak ada setitik debu pun yang dibiarkan menempel lama. Dita memastikan semua itu. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan sebuah rumah yang nyaman. Sebuah surga kecil untuk mereka berdua. Namun, ia merasa seperti penjaga museum. Ia merawat benda-benda mati di dalam sebuah bangunan yang jiwanya telah pergi. Perubahan pada Baskara terjadi secara perlahan, namun pasti. Sekitar 6 bulan yang lalu, ia tiba-tiba menjadi sangat peduli pada kebugaran. Pria yang dulu lebih suka bersantai di sofa sambil menonton bola, kini bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke gym. Awalnya Dita senang. Ia pikir itu adalah hobi yang sehat. Ia bahkan menyiapkan handuk bersih dan botol minum setiap pagi. Namun, hobi itu segera berubah menjadi obsesi. Baskara mulai mengkritik masakannya. "Ini terlalu banyak minyak, Dita." Atau, "Aku butuh lebih banyak protein, bukan karbohidrat." Ia membeli pakaian-pakaian olahraga baru yang harganya selangit, pakaian ketat yang memamerkan otot-ototnya yang mulai terbentuk. Lemarinya yang dulu berisi kemeja kerja dan kaos santai, kini dipenuhi oleh merek-merek terkenal dari dunia kebugaran. Dan tentu saja, ada ponsel itu. Ponsel yang kini selalu menemaninya, bahkan ke kamar mandi. Ponsel yang layarnya akan buru-buru ia matikan jika Dita mendekat. Kecurigaan Dita bukan lagi sebuah bisikan, melainkan sebuah teriakan di dalam kepalanya. Teriakan itu semakin kencang setiap kali ia mencuci pakaian olahraga Baskara dan mencium aroma parfum wanita yang asing. Aroma manis dan tajam yang jelas bukan miliknya. Ia mencoba bertanya, "Mas, kok bajunya wangi parfum perempuan?" Baskara akan tertawa. Tawa yang terdengar palsu di telinga Dita. "Itu mungkin wangi instrukturku. Di sana kan banyak orang, Dit. Mungkin kena senggol pas lagi latihan." Instruktur. Seorang wanita bernama Sharon, menurut Baskara. Dia galak, tapi hebat. Badannya bagus banget, makanya semua member termotivasi, kata Baskara suatu kali, dengan nada kekaguman yang membuat perut Dita terasa mual. Dita mencoba melihat bayangannya sendiri di jendela yang gelap. Ia melihat seorang wanita berusia pertengahan 30-an, dengan wajah yang mulai menunjukkan garis-garis halus kelelahan. Tubuhnya tidak lagi sekencang dulu. Sisa-sisa lemak bayi dari kehamilan yang tidak pernah terjadi masih menempel di perut dan pinggangnya. Ia merasa usang. Ia merasa seperti perabot lama di rumahnya sendiri, yang sebentar lagi mungkin akan diganti dengan yang baru dan lebih modern. Malam itu, puncaknya tiba. Baskara sedang mandi. Ponselnya tergeletak di atas nakas. Layarnya menyala karena ada notifikasi yang baru masuk. Dita tidak berniat mengintip. Sungguh. Tapi matanya menangkap sebuah nama yang sudah ia hafal di luar kepala. Sharon Fitness. Dengan emoji hati berwarna merah di sebelahnya. Pesannya singkat. "Sesi malam ini luar biasa, Bas."
Sampai ketemu besok berkedip. Jantung Dita seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Sebelum kemudian berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Napasnya tercekat. Jadi bukan hanya instruktur. Ada kedipan mata di akhir pesan itu. Ada hati berwarna merah. Ada panggilan, Bas. Bukan, Pak Baskara. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kakinya ke seluruh tubuh. Ia merasa pusing. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang dadanya yang sesak. Suara air dari kamar mandi berhenti. Dita cepat-cepat membuang muka, berpura-pura sedang merapikan selimut. Baskara keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya basah meneteskan air. Ia mengambil ponselnya tanpa curiga. Aku capek banget hari ini, katanya sambil menguap. Latihannya berat. Dita hanya mengangguk. Lidahnya keluh. Ia ingin berteriak, ingin melempar ponsel itu ke dinding, ingin menuntut penjelasan. Tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap suaminya, pria yang tidur di sampingnya setiap malam, yang kini terasa seperti orang asing yang paling berbahaya di dunia. Sepanjang malam Dita tidak bisa tidur. Ia berbaring diam, mendengarkan deru napas Baskara yang teratur. Setiap tarikan napas suaminya terdengar seperti sebuah kebohongan. Ia memikirkan semua pengorbanannya, semua pagi yang ia habiskan untuk menyeduh kopi, semua sore yang ia lalui dalam kesendirian. Semuanya terasa sia-sia. Pagi harinya, saat sedang memeriksa tagihan bulanan di laptop, tangannya berhenti bergerak. Matanya terpaku pada satu baris tagihan kartu kredit. Pusat kebugaran Elite Fit. Di bawahnya, ada rincian transaksi. Bukan hanya biaya keanggotaan bulanan yang biasa. Ada beberapa transaksi tambahan dengan deskripsi. Sesi personal trainer, Sharon. Jumlahnya fantastis. Jauh lebih besar dari biaya instruktur pribadi pada umumnya. Itu bukan harga untuk sebuah sesi latihan. Itu adalah harga untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih pribadi. Disitulah Dita tahu. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah fakta yang dingin dan menyakitkan. Terpampang nyata dalam angka-angka di layar laptopnya. Dunianya yang tertata rapi telah retak. Dan dari retakan itu, ia bisa melihat kebenaran yang busuk. Ia menutup laptopnya perlahan. Suara, klik. Pelan dari laptop yang tertutup terdengar seperti suara pintu yang ditutup untuk selamanya di dalam hatinya. Pagi itu, teh melatinya terasa hambar. Semalaman Dita tidak tidur. Ia hanya duduk di sofa ruang tengah yang gelap, membiarkan dinginnya malam meresap ke dalam tulangnya. Pikirannya berpacu, memutar ulang semua kejadian, semua kebohongan, semua senyum palsu Baskara. Ia merasa hampa, marah, dan sedih sekaligus. Ada keinginan untuk membangunkan Baskara dan melemparkan semua bukti ke wajahnya. Tapi untuk apa? Agar ia bisa mendengar lebih banyak kebohongan? Agar ia bisa melihat suaminya merangkai kata-kata untuk memutarbalikkan fakta? Dita sudah lelah menjadi korban pasif dalam drama yang diciptakan suaminya. Ia lelah merasa tidak berharga. Saat fajar mulai menyingsing, membiaskan cahaya kelabu ke dalam ruangan, sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ide yang gila, menakutkan, tetapi juga terasa sangat benar. Jika gunung tidak datang kepadanya, maka ia yang akan datang ke gunung. Ia tidak akan meninggalkan arena ini. Ia tidak akan menyerahkan dunianya begitu saja untuk direbut oleh wanita bernama Sharon itu. Ia akan memasuki dunia mereka. Ia akan pergi ke tempat yang sama, ke pusat kebugaran Elite Fit itu. Bukan untuk memata-matai. Bukan untuk membuat keributan. Ia akan datang untuk dirinya sendiri. Keputusan itu terasa seperti percikan api kecil di tengah kegelapan hatinya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa memiliki tujuan. Ia bangkit dari sofa, berjalan ke kamar mandi, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia tidak mengenali wanita yang menatapnya kembali. Wanita itu tampak kalah. Tidak lagi, bisiknya pada bayangannya sendiri. Siang itu, setelah Baskara berangkat kerja, Dita mengendarai mobilnya menuju alamat yang tertera di situs web Elite Fit. Jantungnya berdebar kencang saat ia memarkir mobilnya di basement yang luas. Ia bisa mendengar dentuman musik bass yang samar-samar dari lantai atas.
Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya keluar dari mobil. Memasuki lobi gym terasa seperti memasuki dunia lain. Udaranya berbau aneh, campuran antara keringat, pembersih antiseptik, dan minuman energi. Musik yang tadinya samar kini terdengar begitu keras, memompa adrenalin ke seluruh ruangan. Di sekelilingnya, orang-orang dengan tubuh atletis berjalan hilir mudik dengan percaya diri. Mereka mengenakan pakaian olahraga ketat, memamerkan hasil kerja keras mereka. Dita, dengan blus longgar dan celana kainnya, merasa sangat salah tempat. Ia merasa seperti seekor domba yang tersesat di kandang singa. Ia hampir berbalik dan lari dari sana. Rasa takut dan tidak percaya diri melumpuhkannya. Tapi kemudian ia teringat wajah Baskara yang tersenyum pada ponselnya. Ia teringat nama, Sharon, dengan emoji hati. Api kecil di dalam dirinya kembali menyala, memberinya kekuatan untuk melangkah maju menuju meja resepsionis. Seorang wanita muda dengan senyum profesional menyambutnya. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Saya mau lihat-lihat dulu," kata Dita. Suaranya sedikit bergetar. "Tentu saja, Bu. Silahkan. Fasilitas kami ada di lantai 2 dan 3. Ada kelas-kelas juga jika Ibu berminat." Dita mengangguk dan berjalan perlahan. Ia melihat deretan treadmill, sepeda statis, dan alat-alat beban yang tampak rumit dan mengintimidasi. Ia melihat sekumpulan wanita mengikuti kelas Zumba dengan gerakan energi. Ia melihat para pria mengangkat beban sambil berteriak. Ini adalah dunia Baskara dan Sharon. Dunia yang penuh agresi, keringat, dan kompetisi. Dita tahu, ia tidak akan bisa bertahan di sini. Ia tidak mau menjadi seperti mereka. Ia tidak mencari otot yang besar atau kemampuan mengangkat beban yang berat. Ia mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa menyembuhkan luka di dalam dirinya. Saat itulah matanya menangkap sebuah papan penunjuk arah di sudut ruangan. Tulisannya tenang dan sederhana. Studio Yoga Pilates, lantai 3. Yoga. Kata itu terdengar menenangkan. Ia teringat pernah membaca bahwa yoga bukan tentang kompetisi, tetapi tentang perjalanan ke dalam diri. Tentang menemukan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Itu adalah kebalikan dari semua yang ia lihat di sekitarnya. Itu adalah kebalikan dari kekacauan dalam hidupnya. Ia kembali ke meja resepsionis. Wanita yang tadi menyambutnya sedang sibuk. Kini, di belakang meja berdiri seorang pria. Pria itu tampak tenang di tengah hiruk-pikuk gym. Ia tidak berotot seperti para binaragawan, tapi tubuhnya tampak tegap dan sehat. Ia memiliki senyum yang hangat dan mata yang jernih. "Permisi," kata Dita. Pria itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" "Saya tertarik dengan kelas yoga," kata Dita, merasa sedikit lebih percaya diri. Pria itu mengangguk. "Pilihan yang bagus. Yoga adalah fondasi yang baik untuk memulai. Apakah Ibu pernah yoga sebelumnya?" Dita menggeleng. "Belum. Sama sekali belum pernah." "Tidak masalah," kata pria itu dengan nada meyakinkan. "Semua orang harus memulai dari suatu tempat. Kami punya kelas untuk pemula. Fokusnya pada pernapasan dan postur dasar. Sangat santai, tidak perlu merasa terintimidasi." Kata-katanya seolah mengerti semua ketakutan Dita. Untuk pertama kalinya di tempat itu, Dita merasa sedikit rileks. "Siapa nama Anda?" tanya pria itu sambil mengambil formulir pendaftaran. "Anindita," jawabnya. "Saya Adrian," katanya sambil mengulurkan tangan. "Saya pemilik tempat ini. Senang bertemu dengan Anda, Bu Anindita." Dita menyambut uluran tangannya. Jabat tangannya terasa mantap dan hangat. Ada aura profesionalisme dan kebaikan yang terpancar dari dirinya. Sangat berbeda dari energi agresif yang ia rasakan dari gym ini secara umum. Adrian menjelaskan jadwal kelas, biaya keanggotaan, dan semua yang perlu Dita ketahui. Ia berbicara dengan sabar, tanpa mencoba menjual apapun secara berlebihan. Ia hanya memberikan informasi, seolah benar-benar ingin membantu Dita menemukan apa yang dicarinya. "Saya akan ambil paket yoga untuk pemula," kata Dita akhirnya. Sebuah keputusan final yang terasa seperti sebuah janji pada dirinya sendiri. Ia mengisi formulir pendaftaran.
Ketika sampai di kolom nama, ia menulis, Anindita, dengan mantap. Bukan, Nyonya Baskara. Hanya Anindita. Rasanya seperti ia sedang mengklaim kembali identitasnya yang telah lama hilang. Setelah menyelesaikan pembayaran, Adrian memberinya kartu anggota. Selamat bergabung di Elite Fit, Bu Dita. Kelas yoga pemula pertama Anda besok sore. Saya harap Anda menikmatinya. Dita tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia rasakan sepanjang hari. Terima kasih, Pak Adrian. Saat berjalan kembali ke mobilnya, Dita tidak lagi merasa seperti domba tersesat. Ia masih merasa takut, tentu saja. Tapi di bawah rasa takut itu, ada benih harapan. Ia telah mengambil langkah pertamanya. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi berdiri diam. Ia mulai bergerak, mencari keseimbangannya sendiri, di tengah badai yang diciptakan orang lain. Dentuman musik dari dalam gym kini terdengar seperti detak jantung baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, Dita datang ke gym 15 menit lebih awal. Ia sudah berganti pakaian di rumah, mengenakan kaos katun longgar dan celana legging hitam sederhana yang ia beli kemarin sore. Rasanya aneh, mengenakan pakaian seperti ini. Ia merasa setiap mata tertuju padanya saat ia berjalan melewati area angkat beban menuju tangga ke lantai 3. Suara dentuman barbel yang dijatuhkan ke lantai karet dan teriakan para pria membuat bahunya menegang. Ini benar-benar bukan dunianya. Namun, begitu ia membuka pintu bertuliskan, Studio Yoga, suasana langsung berubah. Seolah ia melangkah melewati sebuah portal tak terlihat. Di dalam, udaranya sejuk dan beraroma lavender yang menenangkan. Tidak ada musik yang memekakan telinga. Hanya alunan instrumental yang lembut mengalir dari speaker tersembunyi. Lantainya terbuat dari kayu parket yang hangat, dan satu dinding penuh terbuat dari kaca yang menghadap ke taman kecil di luar gedung, membiarkan cahaya sore keemasan masuk. Beberapa orang sudah menggelar matras mereka, melakukan peregangan ringan atau hanya duduk diam dengan mata terpejam. Suasananya begitu damai. Sangat kontras dengan kekacauan di lantai bawah dan kekacauan di dalam hatinya. Dita memilih tempat di sudut paling belakang, berharap bisa bersembunyi dan tidak menarik perhatian. Ia membentangkan matras yoga barunya, canggung meniru apa yang dilakukan orang lain. Ia duduk bersila, tetapi punggungnya terasa kaku dan pinggulnya sakit. Ia merasa seperti patung kayu yang dipaksa melipat diri. Seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan senyum yang teduh masuk ke ruangan. Ia mengenakan pakaian yoga yang nyaman dan berjalan tanpa alas kaki. Selamat sore. Selamat datang di kelas yoga pemula. Nama saya Ayu. Katanya dengan suara yang lembut namun jelas. Mari kita mulai dengan menemukan posisi duduk yang nyaman. Selama 1 jam berikutnya, Dita merasa seperti sedang berperang dengan tubuhnya sendiri. Setiap instruksi dari Bu Ayu terasa seperti sebuah tantangan yang mustahil. Saat diminta melakukan downward facing dog, lengannya gemetar hebat menahan berat tubuhnya. Ia melirik wanita di depannya yang melakukannya dengan begitu mudah, membentuk huruf V terbalik yang sempurna, sementara dirinya lebih mirip tenda yang hampir roboh. Saat mencoba pose warrior, ia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh, membuat beberapa orang melirik sekilas. Rasa malu membakar pipinya. Pikirannya juga tidak mau diam. Saat ia mencoba fokus pada napasnya, bayangan Baskara dan Sharon yang tertawa bersama terus muncul. Ia teringat pesan di ponsel itu, tagihan kartu kredit, aroma parfum asing. Setiap tarikan napas terasa sesak, dipenuhi oleh kemarahan dan kekecewaan. Ia merasa bodoh berada di sini. Apa yang ia coba buktikan? Melakukan pose-pose aneh ini tidak akan mengubah fakta bahwa pernikahannya hancur. Jangan melawan tubuhmu. Suara Bu Ayu seolah tahu apa yang Dita rasakan. Dengarkan dia. Jika terasa sakit, mundurlah sedikit. Jika gemetar, sadari getaran itu. Itu adalah tanda ototmu sedang bekerja, sedang bangun dari tidurnya. Hormati batasmu hari ini. Kata-kata itu sedikit menenangkannya. Ia mencoba lagi. Kali ini lebih perlahan. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat sempurna. Ia hanya fokus pada apa yang bisa ia lakukan. Kemudian, Bu Ayu menginstruksikan mereka untuk masuk ke Child S Pose.
berlutut dan melipat tubuh ke depan, dengan dahi menyentuh matras. "Lepaskan semuanya," bisik Bu Ayu. "Lepaskan ketegangan di bahu, di leher. Lepaskan semua pikiran yang memberatkanmu hari ini. Serahkan bebanmu ke bumi. Biarkan bumi menopangmu." Dalam posisi meringkuk yang aman itu, dengan dahi menempel di matras yang dingin, sesuatu dalam diri Dita akhirnya patah. Pertahanannya runtuh. Ia tidak menangis, tetapi setetes air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi matras. Itu adalah air mata kelelahan, kesedihan, dan rasa sakit yang telah ia pendam begitu lama. Di dalam keheningan studio itu, dalam posisi yang menyerah, ia justru merasa mendapatkan sedikit kekuatan. Ia tidak sendirian. Bumi seolah benar-benar menopangnya. Sesi diakhiri dengan savasana, atau pose mayat, berbaring telentang dengan mata terpejam. "Rilekskan setiap bagian tubuhmu," tuntun Bu Ayu. "Jari kaki, pergelangan kaki, betis, lutut." Dita mengikuti instruksi itu. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mengosongkan pikirannya selama beberapa menit. Ia tidak memikirkan Baskara, tidak memikirkan Sharon, tidak memikirkan rumah yang kosong. Ia hanya merasakan keberadaan tubuhnya sendiri yang berbaring di lantai kayu yang hangat. Ia merasakan napasnya yang mengalir masuk dan keluar. Itu adalah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah kelas selesai, tubuh Dita terasa pegal di mana-mana. Otot-otot yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya kini menjerit protes. Tapi anehnya, kepalanya terasa jauh lebih ringan. Saat ia menggulung matrasnya, ia merasa sedikit lebih tegak. Ia berjalan keluar dari studio yoga, kembali ke dunia yang bising. Saat menuruni tangga, ia melihat mereka. Di area angkat beban, Baskara sedang berbaring di bangku, mengangkat barbel yang sangat berat. Wajahnya memerah karena menahan beban. Urat-urat di lehernya menonjol. Di sampingnya, berdiri Sharon. Wanita itu memang persis seperti yang digambarkan Baskara. Tubuhnya kencang dan berotot, mengenakan sport bra dan celana pendek yang sangat minim. Ia membungkuk di atas Baskara, meneriakkan kata-kata motivasi. "Ayo, Bas. Satu lagi. Kamu bisa," teriaknya. Suaranya nyaring dan tajam. Setelah Baskara berhasil mengangkat beban untuk terakhir kalinya dan menjatuhkannya dengan suara berdebam, Sharon tertawa dan menepuk bahu Baskara dengan akrab. Tangan Sharon kemudian turun ke punggung Baskara, mengusap keringat di sana sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Mereka tertawa bersama, tawa yang keras dan penuh kemenangan, seolah mereka baru saja menaklukkan dunia. Dita berhenti sejenak di anak tangga, memperhatikannya. Beberapa minggu yang lalu, pemandangan ini pasti akan menghancurkan hatinya. Ia mungkin akan lari sambil menangis. Tapi sekarang, reaksinya berbeda. Rasa sakit itu masih ada, seperti sebuah tusukan kecil yang tajam. Tetapi di atas rasa sakit itu, ada perasaan lain yang muncul. Perasaan kasihan. Ia melihat suaminya yang mati-matian mencari pengakuan dengan mengangkat benda-benda berat. Ia melihat wanita itu yang memvalidasi kejantanan suaminya dengan teriakan dan sentuhan. Semuanya tampak begitu dangkal, begitu performatif. Mereka sedang memainkan sebuah pertunjukan untuk dilihat semua orang. Sementara Dita baru saja keluar dari sebuah ruangan di mana ia tidak perlu menjadi siapa-siapa. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya perlu bernapas. Dita melanjutkan langkahnya menuruni tangga, melewati mereka tanpa menoleh. Ia tidak yakin apakah mereka melihatnya atau tidak. Dan sejujurnya, ia tidak peduli. Ia terus berjalan keluar dari gym, menuju mobilnya. Di dalam mobil, ia duduk terdiam sejenak. Ia bisa merasakan setiap otot di tubuhnya yang sakit. Tapi itu adalah rasa sakit yang baik. Rasa sakit yang menandakan perubahan. Ia menyalakan mobil dan pulang ke rumahnya yang sepi. Tetapi untuk pertama kalinya, kesepian itu tidak terasa menakutkan. Terasa seperti ruang kosong yang siap ia isi dengan dirinya yang baru. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan. 3 kali seminggu, tanpa pernah absen, Dita akan datang ke studio yoga di sudut lantai 3 Elite Fit. Tas yoganya kini selalu siap di dalam mobil. Ia tidak lagi merasa canggung atau salah tempat. Ia sudah memiliki tempat favoritnya di barisan kedua, tidak terlalu depan,
tapi juga tidak lagi bersembunyi di belakang. Ia sudah hafal nama-nama peserta tetap, saling melempar senyum dan sapaan singkat. Sore, Bu Dita. Sapa Rina, seorang wanita yang usianya tidak jauh darinya, yang selalu menggelar matras di sebelahnya. Transformasi pada diri Dita tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses yang lambat dan bertahap, seperti bunga yang mekar kelopak demi kelopak. Secara fisik, perubahannya mulai terlihat. Ia tidak kehilangan berat badan secara drastis, tetapi tubuhnya terlihat lebih padat dan kencang. Lengannya yang dulu gemetar saat melakukan downward dog kini menjadi pilar yang kokoh. Punggungnya lebih tegak, membuat postur tubuhnya saat berjalan terlihat lebih anggun dan percaya diri. Blus-blus longgar yang dulu ia gunakan untuk menutupi bentuk tubuhnya kini terasa berbeda saat dikenakan. Jatuh dengan lebih baik di bahunya yang lebih tegap. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya. Rutinitas yoga dan meditasi perlahan-lahan mengikis lapisan tebal kemarahan dan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Ia belajar untuk bernapas melewati rasa sakit. Saat pikiran tentang perselingkuhan Baskara muncul di tengah-tengah sesi, ia tidak lagi melawannya. Ia belajar dari Bu Ayu untuk mengamati pikiran itu, seperti mengamati awan yang lewat di langit, lalu dengan lembut kembali memfokuskan perhatiannya pada napas. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar. Hal-hal kecil yang dulu bisa membuatnya kesal kini tidak lagi berpengaruh. Ia menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana yang telah lama ia lupakan. Ia mulai menikmati secangkir teh melatinya di pagi hari bukan karena itu adalah rutinitas, tetapi karena ia benar-benar menikmati aroma dan rasanya. Ia mulai merawat tanaman-tanaman di tamannya lagi, merasakan tanah dengan tangannya, dan tersenyum saat melihat tunas baru muncul. Hubungannya dengan sesama anggota kelas yoga juga berkembang. Kadang-kadang setelah kelas selesai, ia dan Rina akan mampir ke kafe sehat di lobi gym. Mereka akan memesan jus buah atau smoothie sambil mengobrol. Aduh, pose tadi susah banget ya, kata Rina sambil tertawa. Aku hampir jatuh terguling-guling. Dita ikut tertawa. Sama, kakiku masih gemetaran. Dari obrolan tentang yoga, percakapan mereka melebar ke hal-hal lain. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang film yang baru ditonton. Dita tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya secara detail, tetapi memiliki teman baru untuk berbagi cerita ringan terasa sangat menyegarkan. Ia sedang membangun kembali jejaring sosialnya yang telah lama hilang, yang dulu hanya berpusat pada dunia Baskara. Interaksinya dengan Adrian, si pemilik gym, juga menjadi bagian dari rutinitas barunya. Adrian bukan tipe pemilik yang hanya duduk di kantor. Ia sering terlihat di lapangan, menyapa para anggota, memastikan semuanya berjalan baik. Setiap kali melihat Dita, ia selalu menyapa dengan senyum tulus. Semangatnya luar biasa, Bu Dita, katanya suatu sore saat mereka berpapasan di dekat tangga. Perkembangan Anda pesat sekali. Terima kasih, Pak Adrian. Ini semua berkat Bu Ayu, jawab Dita. Bu Ayu memang instruktur yang hebat, tapi dedikasi datangnya dari diri sendiri, balas Adrian. Anda terlihat berbeda dari pertama kali datang. Lebih bersinar. Pujian itu terasa berbeda dari pujian manapun. Itu bukan pujian kosong. Adrian tidak mengomentari berat badannya atau bentuk tubuhnya. Ia mengomentari auranya. Ia melihat perubahan yang terjadi dari dalam. Dita hanya bisa tersenyum malu dan mengucapkan terima kasih. Suatu hari, setelah kelas yoga, hujan turun sangat deras. Saat Dita sampai di basement, ia mendapati salah satu ban mobilnya kempes total. Ia menghela napas. Ia sama sekali tidak tahu cara mengganti ban. Ia mencoba menelepon Baskara, tetapi panggilannya tidak diangkat. Mungkin sedang berlatih dengan Sharon, pikirnya getir. Saat ia sedang berdiri kebingungan di samping mobilnya, sebuah suara menyapanya. Ada masalah, Bu Dita? Dita menoleh dan melihat Adrian berdiri di sana, membawa payung. Ah, Pak Adrian. Iya, ban mobil saya kempes, katanya, merasa tidak enak. Tanpa banyak bicara, Adrian berkata, tunggu sebentar. Ia meletakkan payungnya, membuka bagasi mobil Dita, dan mengeluarkan ban serep serta peralatannya. Ia menyingsingkan lengan kemejanya dan mulai bekerja di tengah gerimis yang masuk ke area parkir. Dita hanya bisa berdiri mematung,
memegang payung untuk melindunginya dari air hujan. "Tidak usah, Pak. Nanti merepotkan," kata Dita. "Sudah tanggung," jawab Adrian sambil tersenyum. Tangannya sudah kotor karena membuka baut roda. Lagi pula, ini bagian dari pelayanan. Dalam 15 menit, ban mobilnya sudah terganti. Adrian berdiri dan membersihkan tangannya dengan lap. "Sudah beres. Sebaiknya segera dibawa ke bengkel untuk ditambal," katanya. "Terima kasih banyak, Pak Adrian. Saya tidak tahu harus bagaimana tadi." "Berapa saya harus ganti?" tanya Dita, sambil merogoh tasnya. Adrian menggeleng. "Tidak usah, Bu. Anggap saja bonus untuk anggota paling rajin bulan ini," katanya sambil tersenyum. "Hati-hati di jalan." Dita pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kebaikan sederhana dari Adrian terasa begitu besar artinya. Ia sudah lupa rasanya diperhatikan dan dibantu tanpa pamrih. Ironisnya, Baskara sama sekali tidak menyadari perubahan pada diri Dita. Dunianya terlalu terpusat pada dirinya sendiri, pada otot-ototnya, dan pada Sharon. Jika ia berkomentar, itu pun hanya komentar sambil lalu yang dangkal. "Oh, kamu nge-gym juga sekarang? Bagus, biar nggak cuma di rumah aja," katanya suatu malam, tanpa mengalihkan pandangan dari cermin saat ia mengagumi otot bisepnya. Ia tidak melihat bahwa istrinya kini lebih tegak. Ia tidak merasakan ketenangan yang kini terpancar dari Dita. Ia tidak tahu bahwa wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam perlahan-lahan sedang membangun kembali dunianya sendiri. Fondasi demi fondasi, napas demi napas. Puncak kesadaran Dita terjadi pada suatu sesi yoga di hari Sabtu pagi. Bu Ayu sedang memandu mereka melakukan pose keseimbangan yang sulit, tre pose. Dita mengangkat satu kakinya, meletakkan telapaknya di paha bagian dalam, dan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Dulu, ia tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 detik di posisi ini. Ia akan goyah dan jatuh. Tapi hari itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kakinya yang menopang terasa begitu kokoh, seolah berakar kuat ke dalam bumi. Tubuhnya diam tak bergerak. Napasnya teratur dan dalam. Ia membuka matanya dan menatap pantulannya di cermin besar di depan studio. Yang ia lihat bukan lagi wanita yang sama yang datang ke tempat ini beberapa bulan lalu dengan mata bengkak dan bahu yang terkulai. Wanita di cermin itu tampak tenang. Tatapan matanya tajam dan fokus. Punggungnya lurus. Ada aura kekuatan yang tak terbantahkan. Ia seimbang. Sendirian. Di atas satu kaki. Di saat itulah Dita mengerti. Ia tidak lagi membutuhkan Baskara untuk menopangnya. Ia tidak membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa utuh. Ia bisa berdiri sendiri. Ia telah menemukan kekuatannya. Akarnya sudah cukup dalam, dan ia siap menghadapi badai apapun yang akan datang. Kekuatan yang ditemukan Dita di atas matras yoga akan segera diuji di dunia nyata. Ia sudah tidak lagi mencari-cari bukti. Ia tidak lagi mengintip ponsel Baskara atau memeriksa tagihan kartu kredit. Ia sudah tahu kebenarannya di dalam hati. Ia hanya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapinya. Ia tidak tahu bahwa takdir akan menyodorkan panggung konfrontasi itu lebih cepat dari yang ia duga. Itu adalah hari Sabtu sore. Dita baru saja menyelesaikan kelas yoga yang terasa sangat menyegarkan. Ia merasa tubuhnya ringan dan pikirannya jernih. Saat ia berjalan dari studio menuju ruang ganti, ia mengambil jalan pintas melewati sebuah koridor yang jarang dilewati. Koridor itu menghubungkan area kelas dengan area fungsional dan memiliki pintu keluar darurat di ujungnya. Tempat itu biasanya sepi, remang-remang, dan hanya digunakan staf. Saat itulah ia mendengar suara-suara yang ia kenal. Suara tawa suaminya yang renyah, dan suara manja seorang wanita. "Kamu tuh ada-ada aja, Bas," kata suara wanita itu, yang jelas adalah suara Sharon. "Habisnya kamu gemesin," balas Baskara. Dita berhenti melangkah. Jantungnya yang tadinya berdetak tenang, kini mulai berpacu. Nalurinya menyuruhnya untuk berbalik dan pergi, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia bersembunyi di balik sebuah pilar besar, mengintip dari celah sempit. Di sana, di ujung koridor yang remang-remang, ia melihat mereka. Baskara menyandarkan Sharon ke dinding. Mereka tidak sedang berlatih. Mereka tidak sedang berbicara tentang program kebugaran.
Tangan Baskara melingkari pinggang Sharon, dan Sharon mengalungkan lengannya di leher Baskara. "Jadi kapan kamu mau bilang sama dia?" tanya Sharon. Suaranya terdengar merajuk. Baskara menghela napas. "Sabar, sayang. Aku lagi cari waktu yang pas. Kamu tahu kan, Dita itu orangnya sensitif. Aku nggak mau ada drama." "Sensitif atau membosankan?" cibir Sharon. Baskara tertawa. Tawa yang menusuk hati Dita. Dia nggak akan pernah ngerti semangat kita, gairah kita untuk hidup. Dunianya cuma sebatas rumah dan taman. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Dita. Jadi di mata suaminya, ia hanyalah wanita membosankan yang dunianya sempit. Semua pengabdiannya, semua usahanya menciptakan rumah yang nyaman, dianggap sebagai sesuatu yang membelenggu. Dan kemudian, ia melihatnya. Baskara menundukkan kepalanya dan mencium bibir Sharon dengan dalam. Ciuman yang penuh gairah. Ciuman yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan sedikitpun. Itu adalah ciuman sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka melakukannya di sana, di tempat umum, di gym di mana Dita juga menjadi anggota. Sebuah puncak dari pengkhianatan dan penghinaan. Anehnya, Dita tidak menangis. Ia tidak berteriak. Sebaliknya, gelombang ketenangan yang dingin menyelimutinya. Ini dia. Inilah bukti final yang tak terbantahkan. Inilah akhir dari semua penolakannya. Napasnya yang sempat tercekat, kini kembali teratur. Ia menarik napas dalam-dalam, persis seperti yang diajarkan Bu Ayu di kelas. Hening, jernih, pasti. Ia tidak lagi merasa sakit hati. Yang ia rasakan adalah sebuah kejelasan yang mutlak. Semuanya sudah berakhir. Ia berbalik badan dengan perlahan, tanpa menimbulkan suara, dan berjalan menjauh dari koridor itu. Ia tidak lari. Ia berjalan dengan punggung tegak menuju ruang ganti. Ia mandi, berganti pakaian, dan pulang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pertunjukan sudah selesai, dan ia tidak ingin menjadi penonton lebih lama lagi. Malam itu, Dita tidak memasak makan malam untuk Baskara. Ia hanya membuatkan teh untuk dirinya sendiri dan duduk di ruang tamu yang temaram. Ia tidak menyalakan televisi. Ia hanya duduk dalam diam, menunggu. Baskara pulang dengan wajah ceria, bersenandung kecil sambil meletakkan tas gymnya di lantai. "Malam, Dit. Lapar banget nih, habis latihan dada," katanya riang. Ia berhenti saat melihat Dita hanya duduk diam dan meja makan kosong. "Loh, kamu nggak masak?" Dita menatapnya. Tatapannya tenang dan kosong. "Duduk, Mas. Ada yang mau aku bicarakan." Nada suara Dita yang datar dan dingin membuat Baskara mengerutkan kening. Ia duduk di sofa di seberang Dita, masih dengan pakaian olahraganya yang basah oleh keringat. "Aku tadi di gym," kata Dita memulai. Suaranya stabil. "Oh ya? Bagus dong," jawab Baskara, masih belum menyadari badai yang akan datang. "Aku lihat kamu sama Sharon," lanjut Dita, "di koridor dekat pintu darurat." Wajah Baskara langsung berubah. Senyumnya lenyap. Ia tampak tegang. Kamu salah lihat kali. Aku tadi cuma ngobrol biasa sama dia." Dita tersenyum tipis. Senyum pertama malam itu. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku lihat kalian ciuman, Mas. Aku juga dengar apa yang kalian bicarakan. Tentang aku yang membosankan. Tentang kamu yang sedang cari waktu yang pas." Skakmat. Baskara tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Ia memilih yang kedua. "Jadi sekarang kamu nguntit aku? Itu kan privasiku," bentaknya, mencoba membalikan keadaan. "Privasi?" Dita bertanya dengan tenang. Nadanya nyaris seperti bisikan tetapi menusuk tajam. "Ciuman dengan wanita lain di tempat umum itu privasi? Membicarakan keburukan istrimu di belakangnya itu privasi? Itu semua juga gara-gara kamu." Suara Baskara semakin tinggi. Kini ia berdiri. "Kamu nggak pernah bisa ngimbangi aku. Aku butuh semangat. Aku butuh tantangan. Sementara kamu puas cuma ngurusin tanaman." "Sharon ngerti aku. Dia ngerti ambisiku." Dita tetap duduk. Ia menatap suaminya yang sedang mengamuk. Dan ia tidak lagi melihat pria yang pernah ia cintai.
Ia melihat seorang anak laki-laki yang egois, yang menyalahkan semua orang atas kesalahannya sendiri. Ini bukan tentang ambisi, Mas. Ini bukan tentang siapa yang bisa mengimbangi siapa, kata Dita. Suaranya masih tetap tenang, kontras dengan amukan Baskara. Ini tentang komitmen, tentang rasa hormat. Dua hal yang sudah tidak ada lagi di antara kita. Baskara terdiam, napasnya terengah-engah. Ia kehabisan kata-kata. Dita kemudian berdiri. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Aku mau kita pisah, katanya dengan jelas. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tegas. Pernikahan ini sudah selesai. Baskara tampak terkejut, seolah ia tidak pernah menyangka Dita akan mengucapkan kalimat itu. Mungkin ia pikir Dita akan menangis, memohon, atau menerimanya begitu saja. Tolong kemasi barang-barangmu yang penting malam ini, lanjut Dita. Besok kamu bisa ambil sisanya. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Ini bukan lagi permintaan. Ini adalah perintah. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Dita yang memegang kendali penuh. Panggung konfrontasi itu telah berakhir, dan Dita berdiri sebagai pemenangnya, bukan karena ia berhasil menyudutkan suaminya, tetapi karena ia berhasil menemukan kembali suaranya sendiri. Pagi harinya, rumah terasa begitu lengang. Sebagian besar barang-barang Baskara sudah tidak ada. Lemari pakaian di kamar mereka terasa kosong separuh. Rak sepatu di dekat pintu tidak lagi dipenuhi oleh sepatu-sepatu olahraga mahal miliknya. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang nyata, tetapi anehnya, udara di rumah terasa lebih ringan. Seolah beban berat yang selama ini menekan atap rumah mereka telah terangkat. Dita bangun dengan perasaan campur aduk. Ada duka yang samar. Duka atas belasan tahun pernikahan yang harus berakhir seperti ini. Tetapi di atas duka itu, ada lapisan kelegaan yang jauh lebih tebal. Ia membuat secangkir teh melati, dan untuk pertama kalinya, ia duduk di kursi yang biasa diduduki Baskara, menatap keluar jendela. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali singgasananya. Ia sempat ragu. Haruskah ia pergi ke Gim hari ini? Tempat itu adalah sumber kekuatannya, tetapi juga lokasi dari luka terbarunya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tetap pergi. Ia tidak akan membiarkan mereka merenggut tempat itu darinya. Yoga adalah miliknya, bukan milik mereka. Ini adalah bagian dari reklamasi hidupnya. Namun, sekuat apapun ia berusaha, kesedihan itu tetap meninggalkan jejak. Saat mengikuti kelas yoga, pikirannya sulit fokus. Gerakannya tidak sehalus biasanya. Bu Ayu sepertinya menyadarinya, tetapi tidak berkomentar, hanya sesekali memberikan senyum penyemangat. Dita berhasil menyelesaikan kelas, tetapi ia merasa energinya terkuras habis. Wajahnya mungkin terlihat lebih pucat dari biasanya. Saat ia berjalan lesu menuju pintu keluar, sebuah suara menghentikannya. Bu Dita. Itu Adrian. Ia berdiri di dekat kafe, menatap Dita dengan tatapan yang penuh perhatian. Sepertinya hari ini terasa berat untuk Anda, katanya lembut. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Dita hanya bisa mengangguk pelan. Mau saya traktir kopi? Atau teh? Tawar Adrian. Sekadar duduk sebentar, melepas lelah. Tawaran itu terasa tulus. Dita, yang biasanya akan menolak, kali ini mengangguk. Ia memang butuh duduk sejenak sebelum menghadapi perjalanan pulang ke rumahnya yang kini resmi kosong. Mereka duduk di meja sudut kafe yang tenang. Adrian memesankan teh chamomile untuk Dita dan kopi hitam untuknya. Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat. Dita mengaduk tehnya tanpa sadar. Semua baik-baik saja? Tanya Adrian akhirnya, memecah keheningan. Suaranya tidak memaksa. Dita menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Adrian, pria yang selama ini hanya menunjukkan kebaikan padanya. Ia merasa tidak perlu lagi berpura-pura. Tidak, jawabnya jujur. Tidak baik-baik saja. Saya dan suami saya, kami akan berpisah. Mengucapkan kata-kata itu dengan lantang terasa nyata dan menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Adrian mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Ia hanya mengangguk perlahan, ekspresinya penuh empati. Saya turut prihatin mendengarnya.
Hal seperti itu pasti sangat berat. Tidak ada nasihat. Tidak ada pertanyaan yang menginterogasi. Hanya validasi atas perasaannya. Dita merasa bahunya sedikit lebih rileks. Rasanya seperti gagal, bisik Dita, lebih pada dirinya sendiri. Kegagalan adalah bagian dari hidup, balas Adrian pelan. Saya pernah mengalami kegagalan besar dalam bisnis pertama saya bertahun-tahun yang lalu. Rasanya seperti dunia mau kiamat. Saya kehilangan semua tabungan saya, kehilangan kepercayaan diri. Saya pikir hidup saya sudah berakhir. Dita mengangkat kepalanya, tertarik pada cerita Adrian. Tapi ternyata, lanjut Adrian sambil menatap cangkir kopinya. Kegagalan itu memaksa saya untuk berhenti dan berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup. Game ini, Elite Fit lahir dari abu kegagalan itu. Jadi kadang, sesuatu harus berakhir agar sesuatu yang lebih baik bisa dimulai. Cerita singkat itu terasa seperti balsam bagi luka Dita. Ia tidak sendirian dalam perasaan gagal ini. Ia melihat Adrian bukan lagi hanya sebagai pemilik game yang baik hati, tetapi sebagai sesama manusia yang juga pernah jatuh dan berhasil bangkit kembali. Percakapan mereka kemudian mengalir ke topik-topik lain. Tentang makna, keseimbangan, yang sesungguhnya. Bagi Dita, dulu keseimbangan berarti menjaga keharmonisan rumah tangga. Sekarang, ia belajar bahwa keseimbangan sejati dimulai dari dalam dirinya sendiri. Bagi Adrian, keseimbangan berarti menyelaraskan ambisi bisnis dengan kesehatan mental dan waktu untuk diri sendiri. Dita sadar, ini adalah percakapan paling dewasa dan mendalam yang pernah ia lakukan dengan seorang pria dalam waktu yang sangat lama. Ia tidak merasa dihakimi atau diremehkan. Ia merasa dilihat sebagai seorang individu yang utuh, yang memiliki pikiran dan perasaannya sendiri. Setelah hampir 1 jam, Dita merasa jauh lebih baik. Awan gelap di kepalanya sedikit tersibak, membiarkan seberkas cahaya masuk. "Terima kasih, Pak Adrian," katanya tulus saat mereka bersiap untuk pergi. "Bukan hanya untuk tehnya, tapi untuk obrolannya. Saya merasa lebih ringan." Adrian tersenyum hangat. "Sama-sama, Bu Dita. Jangan sungkan kalau butuh teman bicara. Dan ingat," katanya saat Dita berbalik untuk pergi, "setiap akhir adalah awal yang baru." Dita berjalan menuju mobilnya dengan langkah yang lebih mantap. Percakapan dengan Adrian tidak mengubah situasinya, tetapi mengubah perspektifnya. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia adalah seorang penyintas yang sedang berada di titik awal dari sebuah babak baru. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit antusias untuk melihat apa yang akan tertulis di babak itu. Ikatan pertemanannya dengan Adrian, yang terjalin di atas secangkir teh dan cerita tentang kegagalan, terasa seperti fondasi pertama yang kokoh di awal perjalanannya yang baru. Beberapa minggu setelah Baskara pergi, sebuah rutinitas baru mulai terbentuk dalam kehidupan Dita. Pagi hari diisi dengan ketenangan, merawat taman kecilnya yang sempat terbengkalai. Siang hari ia mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang dulu ia sukai, seperti mencoba resep-resep kue baru atau membaca novel tebal. Sore hari adalah waktu untuk yoga, waktu untuk dirinya sendiri. Rumahnya yang dulu terasa sebagai sangkar emas yang dingin, kini perlahan berubah menjadi kepompong yang aman, tempat ia memulihkan diri dan membangun kembali kekuatannya. Namun, ada satu kerikil dalam sepatunya yang terus mengganggu. Kerikil itu bernama Sharon. Setiap kali Dita datang ke gym, ia harus melewati area kebugaran utama tempat Sharon biasanya melatih klien-kliennya. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak melihat, kadang matanya menangkap sosok Sharon yang sedang tertawa, memberi instruksi dengan suara keras, atau bersandar dengan akrab pada seorang klien pria. Setiap kali melihatnya, perut Dita terasa seperti diaduk. Itu adalah pengingat konstan akan pengkhianatan. Pengingat akan rasa sakit yang berusaha keras ia sembuhkan. Tempat yang seharusnya menjadi zona aman baginya, sanktuariumnya, kini terasa tercemar. Ia mulai merasa cemas setiap kali akan berangkat ke gym. Ia mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada di benaknya. Pilihan pertama, dan yang paling mudah, adalah pindah gym. Mencari tempat yoga lain di mana ia tidak perlu melihat wajah Sharon. Tetapi ide itu terasa seperti sebuah kekalahan. Ia sudah berjuang begitu keras untuk menemukan tempatnya di Elite Fit. Studio yoga itu, Bu Ayu,
Bahkan obrolan singkatnya dengan Rina dan anggota lain telah menjadi bagian penting dari proses penyembuhannya. Pergi dari sana sama saja dengan membiarkan Sharon menang. Membiarkan Sharon berhasil mengusirnya dari wilayahnya sendiri. Tidak, batinnya menolak. Pilihan kedua adalah mencoba untuk mengabaikannya. Terus datang seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi ini terbukti sangat menguras tenaga. Ia harus mengerahkan energi ekstra untuk membangun dinding mental setiap kali ia melangkah masuk, dan itu membuatnya lelah bahkan sebelum kelas yoga dimulai. Ketenangan yang ia dapatkan di dalam studio seringkali buyar begitu ia melangkah keluar dan berpapasan dengan Sharon di koridor. Lalu ada pilihan ketiga. Pilihan yang paling menakutkan, tetapi terasa paling benar. Mengambil tindakan. Bukan sebagai seorang istri yang cemburu, tetapi sebagai seorang anggota GIM yang merasa dirugikan. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi hanya masalah pribadinya. Perilaku Sharon, yang ia saksikan sendiri, adalah perilaku yang tidak profesional. Jika Sharon bisa melakukannya dengan suaminya, ia bisa melakukannya dengan suami atau pasangan orang lain. Perilakunya berisiko merusak citra dan lingkungan nyaman yang coba dibangun oleh Adrian di tempat ini. Setelah semalaman bergulat dengan pikirannya, Dita mengambil keputusan. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi ini secara dewasa dan profesional. Keesokan siangnya, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Adrian. Pesannya ia susun dengan hati-hati. Selamat siang, Pak Adrian. Maaf mengganggu. Saya Anindita, anggota kelas yoga. Ada hal yang ingin saya bicarakan terkait keanggotaan saya. Apakah Bapak punya waktu luang sebentar dalam beberapa hari ke depan? Tidak sampai 10 menit. Adrian membalas. Selamat siang, Bu Dita. Tentu saja. Bagaimana kalau besok jam 2 siang di kantor saya? Atau kapanpun yang Ibu bisa? Dita merasa sedikit lega. Nada profesional dari Adrian membuatnya lebih tenang. Besok jam 2 bisa, Pak. Terima kasih. Tepat jam 2 siang keesokan harinya, Dita sudah berada di depan kantor Adrian di lantai mezzanine GIM. Ia mengetuk pintu dengan jantung yang sedikit berdebar. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Kantor Adrian tidak besar, tetapi sangat rapi dan tertata. Tidak seperti area GIM yang bising, di dalam sini sangat tenang. Ada rak buku yang penuh dengan buku-buku tentang bisnis dan juga filsafat. Di dinding tergantung beberapa foto pemandangan alam yang indah. Semuanya memancarkan aura yang sama dengan pemiliknya. Tenang, teratur, dan kuat. Silahkan duduk, Bu Dita, kata Adrian ramah. Mempersilahkan Dita duduk di kursi di depan mejanya. Mau minum sesuatu? Tidak, Pak. Terima kasih, jawab Dita. Ia meletakkan tasnya dan duduk dengan punggung tegak. Mencoba mempraktikkan apa yang ia pelajari di kelas yoga. Jadi, ada apa yang bisa saya bantu? Tanya Adrian. Langsung ke pokok persoalan tetapi dengan nada yang tetap ramah. Dita menarik napas dalam-dalam. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih. Mulainya, GIM ini, terutama kelas yoga, sudah sangat membantu saya melewati masa sulit. Saya sangat menghargai lingkungan positif yang Bapak ciptakan di sini. Adrian mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Justru karena itulah saya merasa perlu menyampaikan hal ini, lanjut Dita. Ini terkait dengan salah satu staf pelatih Anda, Sharon. Saat nama itu disebut, Dita melihat ekspresi Adrian sedikit menajam, menjadi lebih fokus. Dita memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Memastikan nadanya tetap objektif dan tidak emosional. Saya ingin menyampaikan keprihatinan saya mengenai standar profesionalismenya. Dalam beberapa kesempatan, saya secara pribadi menyaksikan interaksinya dengan salah satu klien, yang kebetulan adalah mantan suami saya, Baskara. Interaksi mereka jauh melewati batas wajar antara seorang pelatih dan klien. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya melihat mereka berciuman di area GIM pada jam operasional. Saya juga mendengar percakapan mereka yang sangat tidak pantas. Saya menyampaikan ini bukan karena masalah pribadi saya dengan mereka, tetapi karena perilaku seperti itu sangat tidak profesional dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Saya yakin, jika anggota lain melihatnya, hal ini bisa berdampak buruk pada reputasi Elite Fit yang selama ini sudah sangat baik. Dita tidak menyebut kata selingkuh.
Ia tidak menangis. Ia mempresentasikan masalah ini sebagai sebuah isu bisnis, sebuah pelanggaran kode etik, bukan sebagai curahan hati seorang wanita yang dikhianati. Adrian mendengarkan semua penuturan Dita tanpa menyela sekalipun. Wajahnya serius. Setelah Dita selesai berbicara, Adrian bersandar di kursinya dan menatap Dita dengan tatapan yang sulit diartikan. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk datang dan berbicara langsung pada saya, Bu Dita, kata Adrian akhirnya. Suaranya terdengar berat. Saya sangat menghargai kejujuran dan keberanian Anda. Informasi seperti ini sangat berharga bagi saya. Ia terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan menoleransi perilaku semacam ini dari staf saya. Integritas dan kenyamanan anggota adalah prioritas utama saya. Saya akan menangani masalah ini dengan sangat serius. Saya mengerti, kata Dita. Saya akan melakukan investigasi internal, lanjut Adrian. Saya janji akan ada tindakan yang diambil. Sekali lagi, terima kasih, Bu Dita. Pertemuan itu selesai. Dita berjalan keluar dari kantor Adrian dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya terasa terangkat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sharon, dan sejujurnya ia tidak terlalu peduli. Yang terpenting adalah ia telah berhasil bersuara. Ia telah melindungi sanktuariumnya dengan cara yang terhormat. Ia pulang ke rumah dengan perasaan menang, bukan karena ia akan menjatuhkan orang lain, tetapi karena ia telah berhasil menegakkan harga dirinya sendiri. Dita tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasil dari laporannya. 2 hari setelah pertemuannya dengan Adrian, saat ia sedang mengikuti kelas yoga, Rina berbisik padanya sebelum kelas dimulai. Dit, kamu dengar kabar enggak? Bisik Rina. Kabar apa? Sharon. Katanya dia dipecat kemarin sore. Langsung disuruh angkat kaki. Dita hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan reaksinya. Jadi Adrian benar-benar menepati janjinya. Ada rasa kelegaan, tetapi juga sedikit rasa kasihan yang aneh. Namun, ia cepat-cepat menepisnya. Sharon menuai apa yang ia tabur. Konsekuensi dari tindakan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Malam harinya, bel rumahnya berbunyi dengan kasar dan berulang-ulang. Dita mengintip dari jendela dan melihat mobil Baskara terparkir di depan. Hatinya mencelos. Ia tahu ini akan terjadi. Dengan napas berat, ia membuka pintu. Baskara berdiri di sana. Wajahnya merah padam karena amarah. Ia tidak lagi terlihat seperti pria keren dan percaya diri yang biasa Dita lihat di game. Ia tampak putus asa dan kalut. Ini semua gara-gara kamu, kan? Desisnya tajam. Bahkan sebelum Dita sempat berkata apa-apa. Kamu yang ngadu ke Adrian sampai Sharon dipecat. Kamu sengaja mau menghancurkan hidupku. Dita berdiri di ambang pintu. Tidak mundur. Tidak juga mempersilahkannya masuk. Ia menatap Baskara dengan tenang. Apa yang terjadi pada Sharon adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri di tempat kerja. Itu urusan antara dia dan bosnya. Jawab Dita datar. Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu aku lagi dekat sama dia. Kamu sengaja melakukan ini untuk balas dendam. Teriak Baskara. Beberapa tetangga mungkin bisa mendengar suaranya. Kalau memang begitu, balas Dita. Suaranya tetap rendah namun menusuk. Mungkin seharusnya kamu dan dia tidak menjalin hubungan di tempat kalian berdua mencari nafkah. Dan mungkin seharusnya kamu tidak berselingkuh dari istrimu. Kata-kata Dita yang dingin dan logis itu seolah menyiram bensin ke dalam api amarah Baskara. Ia maju selangkah, tampak ingin mengintimidasi Dita. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Sombong sekali sejak bisa yoga. Kamu akan menyesal, Dita. Kamu akan sendirian seumur hidup. Dita tidak bergeming. Ancaman itu tidak lagi mempan baginya. Ia sudah pernah merasakan kesendirian yang paling buruk, yaitu kesendirian saat masih memiliki pasangan. Kesendirian yang sekarang ia rasakan adalah sebuah kemewahan. Perbuatanmu punya konsekuensi, Mas. Ulang Dita dengan penekanan. Baik perbuatanmu dalam pernikahan kita, maupun perbuatanmu yang ikut andil dalam pemecatan Sharon. Itu semua tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawabku lagi. Ia menatap lurus ke mata Baskara, mata yang kini dipenuhi kebencian.
Aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama kemarin. Pengacaraku akan segera menghubungimu. Tolong jangan datang ke sini lagi tanpa pemberitahuan. Semua komunikasi selanjutnya, kita lakukan lewat pengacara. Setelah mengucapkan kalimat itu, Dita perlahan menutup pintu. Ia tidak membantingnya. Ia menutupnya dengan tenang, meninggalkan Baskara yang termangu di teras rumahnya. Suara mobil Baskara yang dinyalakan dengan kasar dan melaju dengan kecepatan tinggi menjadi musik penutup drama mereka. Dita bersandar di balik pintu. Napasnya sedikit terengah. Pertarungan terakhir telah usai. Ia tidak merasa menang, tetapi ia merasa damai. Semua benang kusut yang mengikatnya pada masa lalu telah ia putuskan satu persatu. Keesokan harinya, ia menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Dari Adrian. Selamat pagi, Bu Dita. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa situasi yang kita bicarakan tempo hari sudah ditangani secara tuntas. Terima kasih atas kerjasama dan pengertian Anda. Saya harap Anda bisa kembali menikmati fasilitas kami dengan nyaman. Pesan yang singkat, profesional, dan penuh hormat. Pesan itu menutup babak yang penuh gejolak dalam hidupnya dengan rapi. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ada keheningan di rumahnya. Tetapi kini keheningan itu terasa menenangkan, bukan menekan. Ia bisa minum teh di pagi hari tanpa dihantui kecurigaan. Ia bisa pergi ke gym tanpa merasakan kecemasan. Ia berjalan melewati area angkat beban dan tidak lagi merasakan apa-apa. Tempat itu kembali menjadi netral. Ia bebas. Kebebasan itu terasa aneh pada awalnya. Tidak ada lagi jadwal yang harus ia sesuaikan dengan orang lain. Tidak ada lagi emosi orang lain yang harus ia jaga. Semua keputusannya kini murni miliknya sendiri. Ia bisa makan apapun yang ia mau. Ia bisa pergi kemanapun ia suka. Sore itu, setelah kelas yoga, ia tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di kafe gym, memesan smoothie mangga kesukaannya, dan membuka novel yang sedang ia baca. Ia duduk di sana selama hampir 2 jam, tenggelam dalam cerita, tanpa ada yang mengganggunya. Tanpa ada yang menunggunya di rumah. Dan ia sadar, ia tidak merasa kesepian sama sekali. Ia merasa utuh. Konsekuensi dari semua badai yang telah ia lalui bukanlah kehancuran, melainkan sebuah kemerdekaan yang murni dan tak ternilai. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, senyum yang benar-benar tulus, sebelum kembali melanjutkan bacaannya. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti, dan begitu pula lanskap kehidupan Anindita. Proses perceraiannya dengan Baskara berjalan dengan relatif lancar, meski diwarnai dengan beberapa drama kecil dari pihak Baskara yang merasa menjadi korban. Dita menyerahkan semuanya pada pengacaranya, menolak untuk terseret ke dalam pertarungan emosional yang tidak perlu. Ia fokus pada dirinya, pada ketenangan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Hubungannya dengan Adrian tetap berada di jalur yang hangat namun profesional. Mereka sering bertukar sapa di gym. Kadang mengobrol singkat tentang hal-hal ringan. Ada ketertarikan yang tak terucap di antara mereka. Sebuah energi yang terasa nyaman namun belum berani diberi nama. Adrian, dengan kepekaannya, seolah mengerti bahwa Dita membutuhkan waktu dan ruang untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya sebelum melangkah ke babak baru. Hingga suatu sore yang cerah, setelah kelas yoga, Adrian mendekati Dita yang sedang merapikan matrasnya. Dita, panggilnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menggunakan sapaan, Ibu. Suara itu terdengar lebih personal. Dita menoleh, sedikit terkejut. Ya, Adrian? Ia pun membalas tanpa sapaan, Pak. Rasanya wajar saja. Adrian tersenyum, sedikit gugup. Saya tahu kamu mungkin masih sibuk dengan banyak hal. Tapi jika kamu tidak keberatan, saya ingin sekali mengajakmu makan malam. Di luar gym, di luar konteks ini. Hanya sekadar mengobrol santai. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan cepat. Tentu saja, kalau kamu belum siap atau merasa tidak nyaman, saya sangat mengerti. Tidak apa-apa. Tawaran itu membuat jantung Dita berdebar. Sudah sangat lama sejak terakhir kali seorang pria mengajaknya berkencan. Ada rasa gugup, tetapi juga ada rasa senang yang menggelitik. Ia menatap Adrian. Pria yang selama ini hanya menunjukkan rasa hormat dan kebaikan. Tidak ada alasan untuk menolak. Ini adalah bagian dari membuka lembaran baru.
Aku mau, jawab Dita, dengan senyum kecil yang tulus. Aku mau sekali, Adrian. Rasa lega yang terpancar di wajah Adrian membuat Dita ikut tersenyum lebih lebar. Malam kencan pertama mereka terasa seperti mimpi yang aneh namun indah. Dita berdiri di depan lemari pakaiannya selama hampir 1 jam, bingung memilih baju. Bukan karena ia ingin membuat Adrian terkesan, tetapi karena ia ingin merasa baik untuk dirinya sendiri. Akhirnya ia memilih sebuah gaun sederhana berwarna biru tua, gaun yang sudah lama tidak ia pakai, yang kini terasa pas di tubuhnya yang lebih kencang. Adrian memilih sebuah restoran Italia kecil yang tidak terlalu ramai, dengan pencahayaan temaram dan alunan musik jazz yang lembut. Suasananya intim dan hangat. Sejak Dita duduk, Adrian membuatnya merasa sangat nyaman. Ia menarik kursi untuknya, memujinya dengan tulus. Kamu terlihat cantik sekali malam ini. Dan yang terpenting, ia benar-benar mendengarkan saat Dita berbicara. Malam itu, mereka tidak berbicara tentang perceraian Dita atau seluk-beluk bisnis game. Mereka berbicara tentang mimpi masa kecil. Dita bercerita tentang cita-citanya menjadi seorang pustakawan karena kecintaannya pada buku. Adrian bercerita tentang keinginannya menjadi seorang arsitek sebelum akhirnya jatuh cinta pada dunia kebugaran holistik. Mereka berbicara tentang tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Dita ingin melihat bunga sakura di Jepang. Adrian ingin mendaki Gunung Rinjani. Mereka menemukan bahwa mereka sama-sama menyukai film-film karya studio Ghibli dan tidak terlalu suka makanan pedas. Mereka tertawa saat menyadari keduanya sama-sama tidak bisa menyanyi sama sekali. Dita merasa seperti sedang membuka jendela-jendela di dalam dirinya yang telah lama tertutup rapat, membiarkan udara segar masuk. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu menyaring kata-katanya, tanpa perlu takut dihakimi. Adrian menatapnya dengan kekaguman yang tulus, seolah setiap cerita kecil dari Dita adalah hal yang paling menarik di dunia. Saat Adrian mengantarnya kembali ke mobil, ia tidak mencoba melakukan kontak fisik apapun. Ia hanya berdiri di samping pintu mobil Dita. Saya sangat menikmati malam ini, Dita, katanya. Suaranya terdengar tulus. Saya juga, Adrian. Terima kasih banyak, balas Dita. Hatinya terasa hangat. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang indah. Kencan pertama mereka diikuti oleh kencan kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka mulai menghabiskan akhir pekan bersama. Kadang mereka pergi mendaki ke bukit terdekat, menikmati keheningan alam sambil berbagi bekal. Di lain waktu, mereka menghabiskan sore di sebuah toko buku tua, masing-masing tenggelam dalam dunia mereka sendiri namun tetap merasakan kehadiran satu sama lain. Adrian sering datang ke rumah Dita, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai teman. Ia membantu Dita memperbaiki keran yang bocor, sesuatu yang dulu pasti akan membuat Dita panik. Dita, sebagai gantinya, sering memasakkan makan malam untuk mereka. Ia memasak dengan gembira, bukan karena kewajiban. Mereka akan makan sambil mengobrol di teras belakang, ditemani suara jangkrik dan cahaya bintang. Ini adalah sebuah hubungan yang tumbuh secara organik, dari fondasi persahabatan yang kuat. Sebuah hubungan yang tenang, dewasa, dan penuh pengertian. Adrian tidak pernah mencoba untuk memperbaiki Dita atau mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia hanya hadir di sisinya, menjadi pendukung terbesarnya, merayakan setiap kemajuan kecil yang Dita buat. Suatu sore, mereka sedang duduk di tepi sebuah danau, memandangi matahari yang perlahan terbenam. Adrian meraih tangan Dita dan menggenggamnya. Sentuhan itu terasa begitu alami, begitu benar. Dita membalas genggaman itu, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Ia memandang langit yang berubah warna dari biru menjadi jingga keemasan. Di dalam keheningan itu, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tidak lagi merasa seperti separuh bagian yang mencari pelengkap. Ia utuh. Dan di sampingnya, ada seseorang yang juga utuh, yang memilih untuk berjalan beriringan dengannya. Awal yang indah ini terasa jauh lebih menjanjikan daripada akhir dongeng manapun yang pernah ia baca. 1,5 tahun kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Anindita menandatangani lembar terakhir dari dokumen perceraiannya. Ketukan palu hakim beberapa minggu sebelumnya kini telah diresmikan di atas kertas. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan agama, ia tidak merasakan kemenangan atau kesedihan. Yang ia rasakan adalah ketenangan.
Satu bab dalam hidupnya telah resmi ditutup dengan rapi. Hidupnya kini telah menemukan keseimbangan yang baru. Ia telah menyelesaikan kursus pelatihan instruktur yoga selama 6 bulan. Kini, selain menjadi peserta, ia sesekali dipercaya oleh Bu Ayu untuk mengajar kelas pengganti di Elite Fit. Berbagi ilmu yang telah menyembuhkannya kepada orang lain memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Ia bukan lagi korban yang datang untuk disembuhkan. Ia telah menjadi penyembuh bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Hubungannya dengan Adrian telah berakar dalam, menjadi sebuah jalinan yang kuat dan menenangkan. Mereka adalah partner dalam arti yang sesungguhnya. Adrian mendukung penuh keputusan Dita untuk menjadi instruktur yoga. Sebaliknya, Dita sering menjadi tempat Adrian berkeluh kesah tentang tantangan bisnisnya, memberikan perspektif yang tenang dan bijaksana. Suatu Jumat malam, setelah Dita selesai mengajar kelas pengganti, Adrian memintanya untuk menunggu sebentar. Ada yang mau aku tunjukkan, katanya dengan senyum misterius. Para anggota lain sudah pulang. Gym sudah sepi. Adrian menuntun Dita kembali masuk ke dalam studio yoga. Dita terkejut saat melihat studio itu telah diubah. Puluhan lilin kecil menyala di sepanjang tepi ruangan, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan 2 cangkir teh melati yang masih mengepul. Adrian, ini apa? Tanya Dita. Hatinya mulai berdebar. Adrian menuntunnya duduk di atas bantal meditasi di lantai. Ia duduk di hadapannya, meraih kedua tangan Dita. Dita, mulainya. Suaranya terdengar lembut namun mantap. Aku masih ingat hari pertama kamu datang ke sini. Aku melihat seorang wanita yang tampak rapuh. Tapi di matanya ada percikan api yang menolak untuk padam. Aku melihatmu minggu demi minggu, pelan-pelan mengubah kerapuhan itu menjadi kekuatan. Kamu datang ke sini mencari keseimbangan, tapi sesungguhnya, kamulah yang mengajarkan aku arti keseimbangan yang sejati. Mata Dita mulai berkaca-kaca. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu menghadapi badaimu dengan kepala tegak. Kamu membangun kembali duniamu dari puing-puing, bata demi bata, napas demi napas. Dan aku merasa menjadi orang yang paling beruntung di dunia karena diizinkan untuk menyaksikan proses itu. Adrian mengambil napas dalam-dalam. Ia kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Ia membukanya, menampakkan sebuah cincin perak sederhana dengan sebuah batu safir biru kecil yang berkilau seperti mata air yang jernih. Aku tidak ingin menjadi duniamu, Dita. Duniamu sudah utuh milikmu sendiri, katanya, menatap lurus ke mata Dita. Aku ingin membangun dunia kita bersama. Sebuah dunia baru yang kita ciptakan dengan keseimbangan, rasa hormat, dan cinta yang tenang. Anindita, maukah kamu menikah denganku? Air mata akhirnya jatuh membasahi pipi Dita. Air mata kebahagiaan yang murni. Ia mengangguk tanpa ragu. Iya, bisiknya. Iya, Adrian. Aku mau. Pernikahan mereka dilangsungkan 3 bulan kemudian. Bukan sebuah pesta besar dan mewah, melainkan sebuah perayaan yang intim dan hangat di sebuah taman bunga yang asri. Dita mengenakan gaun putih sederhana yang mengalir. Rambutnya disanggul longgar dengan selipan beberapa kuntum bunga melati. Adrian tampak gagah dengan setelan linen berwarna krem. Tamu yang hadir hanyalah keluarga dan sahabat terdekat. Ada Bu Ayu yang tersenyum haru, ada Rina dan teman-teman yoga lainnya, serta beberapa staf setia Elite Fit. Mereka semua adalah saksi hidup dari perjalanan Dita. Saat mereka mengucapkan janji suci, Dita menatap wajah Adrian. Ia melihat masa depan di matanya. Bukan masa depan yang sempurna tanpa masalah, tetapi masa depan yang akan mereka hadapi bersama, sebagai 2 individu utuh yang saling mendukung. Setelah upacara selesai, saat matahari sore memancarkan cahaya keemasannya, Dita dan Adrian berdiri berdampingan, memandangi para tamu yang tertawa bahagia. Adrian merangkul pinggangnya dengan lembut. Kamu bahagia, bisik Adrian. Dita menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga dan kebahagiaan. Sangat, jawabnya. Ia tidak lagi mencari penopang, karena ia telah menemukan akarnya sendiri yang kokoh. Dan kini, di sampingnya, berdiri seorang pria yang tidak berusaha meneduhinya dari badai, melainkan memilih untuk tumbuh bersama, berdampingan, di bawah langit yang sama.
Mereka adalah dua pohon yang kuat, dengan akar yang saling bertaut di bawah tanah, siap menghadapi musim apapun yang akan datang, bersama-sama.